Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota. Sebagian besar penduduknya pun merupakan kaum urban. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, Depok juga ternyata memiliki banyak kasus kriminalitas. Kasus perampasan sepeda motor merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di kota Depok. Jika malam tiba, para penjahat jalanan kerap menebar teror. Bukti kejahatan jalanan masih menjadi teror masyarakat kota Depok adalah dengan tertangkapnya komplotan begal sepeda motor beberapa waktu lalu. Malam itu, suasana di Jalan Kesadaran RT 8 RW 9 Sukma Jaya Depok mendadak ramai. Belasan aparat kepolisian dari sektor Sukma Jaya dan Resort Kota Depok menggerebek kamar kontrakan yang diduga kuat sebagai sarang komplotan pelaku begal sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Depok dan sekitarnya. Enam pelaku diringkus, 2 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan. Saat diinterogasi, para pelaku sempat mengelak, namun polisi tak percaya begitu saja. Kamu nggak pernah? Hah? Bukan, kamu tuh begal berapa kali? Nggak pernah mana aja. Ini jokinya. Sekitar kontrakan pun disisir untuk mencari barang bukti. Sejumlah barang bukti yang digunakan oleh para pelaku untuk menjalankan aksinya pun akhirnya ditemukan. Badik mana yang tadi? Taruh. Untuk keperluan penyidikan, para pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Depok. Keenam pelaku masing-masing Junaidi alias Jun, warga Kelurahan Bambu Kuning, Lampung. Ari alias Lukman, warga Desa Negara Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Zikrul Hakim alias Izon, warga Desa Ciampea Udi, Kabupaten Bogor. Rakilan alias Alan, warga Cilodong, Depok. Aprianto alias Apri, warga Kecamatan Kota Bumi, Lampung. Serta Amiruddin, warga Lampung Tengah, yang merupakan otak pelaku dalam kelompok ini. Amiruddin tewas saat berusaha melawan polisi. Jadi ketika kita tanya seringkali dia tidak tahu alamatnya, tidak tahu lokasi di mana. Tapi kalau kita bapak ikut saya tunjukin, saya tahu gitu kan. Nah, dia mulai menawarkan diri seperti itu, oke kita aja. Begitu pas kita aja jalan-jalan, dia waktu itu anggota kami ada berempat gitu kan. Ternyata ketika mengajak pengembang itu dia memanfaatkan peluang itu. Berupaya untuk melarikan diri dengan terlebih dahulu dia mencoba merebut senjata anggota tapi tidak berhasil gitu kan. Kemudian dia keluar dari mobil, terjadilah aksi kejar-kejaran sama anggota yang sebelumnya didalin rebut-rebutan. Kemudian ya kita berikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, ya akhirnya kita lumpuhkan. Cukup mencengangkan. Kelompok begal ini ternyata sudah ratusan kali beraksi di wilayah Depok dan sekitarnya. Berdasarkan barang bukti yang menunjuk bahwa TKP mereka ini ada ratusan ini di wilayah Depok dengan modus begal, kemudian dengan modus curanmor, di mana dia
bisa menjebol masuk kos-kosan gitu kan, yang terpagar maupun tidak gitu kan, ataupun sasarannya rumah kosong, apapun, pokoknya tiap hari mereka bekerja. Pokoknya tiap hari tanpa dia bekerja mengambil motor dengan cara begal maupun modus ramor surat. Inilah barang bukti kejahatan yang disita polisi dari para pelaku begal yang diringkus di wilayah Sukma Jaya, Depok beberapa waktu lalu. Di antaranya beberapa senjata tajam, termasuk keris, satu pucuk senjata api mainan, berbagai macam kunci letter T, dan sejumlah plat nomor kendaraan. Jadi hasil penangkapan alat bukti yang mereka gunakan, ini yang pertama adalah kunci letter T. Jadi kunci letter T ini masternya, kemudian mereka masukkan anak kuncinya. Ini gunanya untuk memetik. Kalau bahasa mereka akan menyatakan bahwa ini untuk menyuntik. Gerinda ini untuk membuat alat-alat ini. Jadi ini gerindanya, ini membuat alat-alatnya. Dan ini disesuaikan dengan masing-masing karakter kendaraan yang akan diambil. Jadi ini semua merek motor? Semua merek bisa, karena ini masing-masing disesuaikan. Ini saya ambil satu contoh. Ini untuk magnet penutup yang motor matic. Nah, ini. Mereka satu lagi gunakan ini sebagai master. Ini sudah dimodifikasi sehingga kemudian ketika digunakan otomatis magnetnya positif atau negatif mereka terbuka. Selain itu, polisi juga menyita 9 unit sepeda motor hasil kejahatan dari tangan para pelaku. Ada yang menarik dalam kasus ini. Ternyata di antara barang bukti yang disita, polisi menemukan tali pocong. Rupanya, tali pocong ini dijadikan sebagai jimat oleh para pelaku. Jadi ini yang unik gitu ya, bukan hanya polisi aja yang mempersiapkan diri dalam menghadapi kejahatan, perlengkapan dia body face supaya anti tembak, kemudian senjata api untuk melumpuhkan. Pelaku ini juga menggunakan senjata juga. Nah, pelaku yang dia senjata guna dia bawa celurit, ada yang bawa parang, ada bawa pistol mainan ya kan. Kemudian sebagai alat body protectornya, ya mereka pakai jimat-jimat ini. Rata-rata dari pelaku kita temukan itu ada tali pocong juga. Bukan kali ini saja polisi meringkus pelaku begal motor asal Lampung yang menggunakan tali pocong sebagai jimat. Beberapa waktu lalu, Polres Metro Jakarta Selatan juga pernah meringkus kawanan pelaku begal motor asal Lampung yang menggunakan jimat tali pocong. Mereka diringkus di sebuah rumah kontrakan di wilayah Ciomas, Bogor. Tertangkapnya para pelaku begal kelompok tali pocong di Depok ini bermula dari informasi warga yang merasa terganggu karena ada salah satu kamar kontrakan yang sering dijadikan sebagai tempat judi dan pesta narkoba. Kemudian tim buser dari Polsek mengawali terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat kos-kosan tersebut. Kemudian melakukan monitoring dan observasi. Namun begitu pas melakukan penyelidikan di situ langsung dilakukan upaya paksa penangkapan oleh tim Polsek, dan kemudian mereka mengabari kami langsung turun dari tim Buser Polres dan kita sama-sama melakukan penangkapan dan penggeledahan. Kemudian pada saat kita melakukan upaya paksa, ada 2 orang menggunakan motor kemudian kabur, dan terpaksa kita berikan mereka tembakan peringatan, dan masih tidak mengindahkan kita melakukan penembakan terhadap mereka dan kita lumpuhkan, sehingga ada 2 orang yang kita lumpuhkan berhasil kita amankan. Setelah diselidiki, ternyata orang-orang ini merupakan target operasi polisi dalam kasus begal motor.
Mereka adalah orang-orang yang sudah kita TO-kan, di mana banyak kejadian pelaku begal di daerah Jalan Raya Bogor, Juanda, Pancoran, Masawangan, termasuk juga modus curanmor ini yang dilakukan oleh kelompok mereka. Karena dari beberapa ciri-ciri mereka dan motor yang kita dapatkan itu sesuai petunjuk yang kita dapatkan ketika melakukan olah TKP di awal. Dan benar bahwa mereka adalah pelakunya karena salah satu dari 9 barang bukti motor tersebut ada salah satunya kita ketahui di TKP dari Beji. Kemudian kita kembangkan di situ bahwa kita sudah meyakini bahwa mereka adalah pelaku begal yang berasal dari kelompok Lampung. Memang kita akui kelompok Lampung ini sangat profesional mereka bekerja. Seringkali mereka nomad dan pindah-pindah tempat. Ini seringkali mereka menghilangkan jejak mereka. Kami mencoba mendatangi kontrakan yang menjadi lokasi persembunyian kawanan begal kelompok tali pocong ini. Menurut Firman, Ketua RT setempat, para pelaku yang menghuni kontrakan ini tidak terdata di wilayahnya. Dari data yang saya pegang semuanya, data dari pertama, kedua saya punya, dan pas orang itu pindah, data yang ini saya nggak punya. Oke. Jadi pemilik kontrakannya belum ngasih? Itu belum sempat. Waktu itu mereka bilang ntar saya fotokopi dulu. Setelah itu PRT kasih. Nah sampai sekarang, sampai saat kejadian ini. Sementara menurut warga sekitar, dari dalam kontrakan memang sering terlihat orang keluar masuk, namun mereka sama sekali tidak curiga. Keluar masuknya seperti apa sih? Bawa motor, kadang ya ada yang sopan banget itu, kalau ada yang negur gitu. Negur ke Negur warga? kalau warga ada yang dia lewat gitu, dia negur permisi gitu. Tapi nggak bergaul dengan warga, Pak? Ngobrol di warung gitu? Enggak. Ya sering ke warung tapi nggak sering ngobrol. Biasanya keluar masuknya jam berapa mereka tuh, Pak? Itu nggak tentu, kadang keluar masuknya kan dia ya jamnya itu nggak terbatas itu. Normal. Karena saya juga kebetulan pas ngerjain rumah yang depan ini gitu. Kalau laporan ya katanya rame, keluar masuk motor, bolak balik jam 2-an. Di atas jam 2 tuh kadang-kadang ada orang masuk, ada yang keluar. Awal saya nggak tahu sama sekali, nggak curiga sama sekali. Karena saya punya data yang orang pertama, taunya orang itu doang. Sebelum kejadian nggak ada yang lah buat laporan ke saya. Setelah kejadian tuh banyak katanya berisik lah, inilah. Nah itu pas disayanginnya setelah kejadian dia baru bicara. Sampai akhirnya warga dikejutkan dengan adanya penggerebekan. Pelaku yang kita tangkap ini ada berbagai modus yang dilakukan. Yang pertama yaitu pencurian dengan pemberatan, yaitu memasuki wilayah pekarangan pada saat kendaraan bermotor itu terlihat ada di wilayah halamannya. Yang kedua, pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan memepet para korban pada saat mengendarai sepeda motor di daerah sepi ataupun di daerah-daerah yang dianggap oleh pelaku itu bisa dilumpuhkan korbannya oleh mereka. Dan tidak segan-segan mereka, para pelaku itu melakukan aksinya dengan menggunakan senjata tajam, memepet dan melakukan penusukan ataupun penganiayaan terhadap korbannya. Jabung, nama daerah ini sepertinya sudah tak asing lagi di kepolisian. Wilayah yang terletak di Kabupaten Lampung Timur ini kerap dikaitkan dengan para pelaku begal sepeda motor yang biasa beraksi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Rasa penasaran akhirnya membawa kami ke wilayah Jabung. Untuk sampai ke Jabung, kami terlebih dahulu melintasi wilayah Kecamatan Melinting. Setelah melalui perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Kecamatan Jabung. Suasana desanya ternyata tak seperti yang kami bayangkan, mencekam dan angker. Pengangguran yang berujung kemiskinan. Rupanya itu yang menjadi alasan beberapa warga Jabung melakukan aksi kriminalitas di kota-kota besar. Cukup miris melihat kenyataan ini.
Kini para tersangka sudah mendekam di sel tahanan Polres Kota Depok. Dalam aksinya mereka bukan cuma membegal, tapi juga melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kami sempat mewawancarai 2 dari 5 pelaku yang tersisa. Keduanya berperan sebagai joki di dalam kelompok ini. Rakilan alias Alan, ia menceritakan apa yang menjadi tugasnya saat beraksi. Nganter suatu tempat, nganter siapa? Nganter yang pemetik maksudnya? Ya, yang ngambil barang motor, ya kendaraan bermotor gitu. Oke. Cara biasanya dalam saya melakukan aksi itu atas perintah siapa? Perintah Bang Amiruddin. Kan kosan kan banyak ya kan. Nanti dia jalan, dia cari mana tempat yang bagus enggaknya, terus sir enggaknya, yakin enggaknya gitu. Ya seolah-olah kayak ada yang ini aja gitu. Nah, misalkan tempat ini ya kan, ya pede aja gitu. Bang Amil gitu pede, sama yang lain tuh pede. Biasanya dalam setiap melakukan aksi itu ada berapa orang? 9. Nah, untuk peran-perannya masing-masingnya apa aja? Ada yang buat nyuntik berapa orang, penyuntik 3, pendamping 3, sisanya joki. Penyuntik itu apa? Penyuntik bahasa awamnya? Bahasa awamnya itu buat pakai kunci letter T itu. Setiap beraksi, hasil yang diperoleh oleh kelompok tali pocong ini bisa lebih dari 1. Dan mereka menjual sepeda motor hasil kejahatannya dengan harga bervariasi, tergantung dari jenisnya. Biasanya dalam sekali ngambil motor itu ada berapa banyak motornya yang diambil? Ya tergantung, kadang 2, kadang 3, kadang 4, paling banyak 4. Satu motor itu paling gede 2,5 juta. Itu motor matic. Kalau motor besar? Motor besar ada sekitar 3 ke atas. Rakilan dan Zikro sama-sama direkrut dan dilatih oleh sang kapten Amiruddin. Tergiur dengan iming-iming upah besar, keduanya yang semula berprofesi sebagai tukang ojek ini akhirnya bergabung dengan kelompok begal pimpinan Amiruddin. Waktu itu saya lagi ngojek, dia minta antar ke kontrakan, saya anterin. Kedua kalinya gitu lagi saya anterin, saya suruh nginep. Terus mau ikut nggak? Ikut mana bang? Ya udah ikut aja, kamu ntar tahu ini. Terus di jalan dia ngomong ini kerjaan saya. Di situ saya juga udah takut. Sebenarnya Rakilan sempat ingin keluar dari kelompoknya, namun urung karena diancam oleh Amiruddin. Soalnya kan dia banyak juga bang. Dia banyak teman-temannya dari Lampung-Lampung itu. Ancaman gitu? Ya nanti kalau misalkan kamu mau nyepuin saya, ya kan satu cepu saya cari kemana aja gitu. Keluarga semua. Ya kalau kamu mau bocor silakan, tapi awas. Kamu pasti mati. Berdasarkan informasi, sepeda motor hasil kejahatan yang biasa dilakukan di wilayah Depok dan sekitarnya banyak dioper ke kampung Sasak Panjang, Kabupaten Bogor. Dan beberapa waktu lalu, aparat kepolisian Resort Kota Depok sempat menggerebek wilayah yang dimaksud. Dari penyisiran yang dilakukan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 7 unit sepeda motor yang hendak dipreteli, serta ratusan onderdil sepeda motor yang diduga hasil curian. Di kota Depok sendiri ada 4 wilayah yang tercatat rawan kejahatan begal sepeda motor. Masing-masing di Jalan Raya Margonda, Jalan Raya Juanda, Jalan Tole Iskandar, dan flyover Universitas Indonesia. Saya sebagai warga Depok khawatir sih ada untuk pihak kepolisian supaya lebih ketat lagi untuk ada patroli setiap malam untuk menghindari para begal. Udah pasti resah soalnya kan kakak aku juga bawa motor dan aku juga kebetulan sering pulang malam juga. Ya rawan sih, takut. Harapannya adain terus kontrol tiap malam gitu, jangan cuma pas lagi musim baru gitu loh, maksudnya ya sebisa mungkin walaupun musim atau nggak musim kontrol terus berjalan gitu ya.
Karenanya, untuk meminimalisir aksi kejahatan jalanan satu ini, Polres Kota Depok membentuk tim khusus penjaga gangguan dan anti kerusuhan atau tim sus Jaguar. Tim ini siaga 24 jam. Mereka bergerak ke tempat-tempat yang dianggap rawan. HP, casan, powerbank. Rondol kayak begini gak ada apa-apanya. Ya habis ini bubar ya. Iya Pak. Ya. Jangan mancing-mancing nanti tawuran. Udah kelar kan? Udah. Dan mengantisipasi setiap bentuk kriminalitas. Apa? 8. Ayo pulang. Iya. Ngapain? Kemarin udah ngambil yang warga. Kalau hari ini kamu bawa surat, saya tunggu di Polres. Sebelum jam 6 kamu ambil.